Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srifat Muati Yunisar dengan NPM 2008-10-10-125 dari kelas F081. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan program integrasi numerik untuk menyelesaikan soal nomor 3, yaitu hitung integral berikut eksponen pangkat min X per 1 plus akar X plus X kuadrat dengan batas atasnya 100 dan batas bawahnya 0. Metode yang digunakan sendiri ada 4, yaitu aturan Riemann, aturan trapesium, aturan Simpson 1/3, dan aturan Simpson 3/8. Dengan ketentuan, jadikan semua implementasi metode menjadi satu file. User bisa memilih metode mana yang akan dipilih untuk menghitung integral tersebut. Pada program kali ini, saya menggunakan bahasa pemrograman C. Sebelum memasuki program utama, di sini saya menggunakan algoritma dari modul praktikum 14, integrasi numerik metode integral Riemann, dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang bisa diakses di akademia.edu. Untuk algoritmanya sendiri yaitu yang pertama mendefinisikan fungsi fx, yang kedua menentukan batas bawah dan batas atas integrasi, yang ketiga menentukan jumlah pembagi area atau n, yang keempat menghitung nilai h sama dengan b dikurangi a dibagi n, dan yang terakhir menghitung nilai integralnya. Kemudian sebelum memasuki programnya, kita menghitung dulu nilai dari f eksaknya. Di sini sudah saya tulis rumusnya. Bisa dilihat bahwa rumusnya ini sudah sesuai seperti pada soal, sudah sesuai. Kemudian kita klik enter untuk melihat hasilnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa hasilnya adalah 0,436420375755 Karena hasilnya terlalu panjang, jadi saya hanya ambil 3 di belakang koma, sehingga menjadi 0,436. Langkah pertama dalam pembuatan program ini yaitu dengan mendeklarasikan library yang akan digunakan. Di sini saya hanya menggunakan 2 library saja, yaitu library stdioh yang digunakan untuk menampilkan input dan menampilkan output, kemudian library math.h ini digunakan untuk menampilkan operasi matematika seperti eksponen dan SQRT. Kemudian mendeklarasikan konstanta yang akan menjadi sebuah tempat atau kontainer dari suatu nilai. Nama konstantanya adalah f eksak dengan nilai yang telah dibulatkan yaitu 0,436. Nilai dari konstanta ini akan bersifat tetap atau konstan dan tidak bisa diubah sepanjang programnya berjalan. Kemudian, pada baris ke-6 hingga baris ke-9, membuat fungsi integral dengan variabel f yang bertipe data float, kemudian direturn eksponen min x dibagi 1 plus SQRT-X plus X dikali X. Kemudian, pada baris ke-11 ini masuk ke program utama. Kemudian, mendeklarasikan variabel X, A, B, H, hasil, error, jumlah sama dengan 0 dengan tipe data float, kemudian variabel N, I, dan option dengan tipe data integer. Kemudian pada baris ke-19 hingga baris ke-21 melakukan inputan batas atas, batas bawah, dan jumlah pembagi area. Pada baris ke-19 ini, user akan menginputkan batas bawah, kemudian nilainya akan disimpan di variabel B. Kemudian pada baris ke-20, user akan menginputkan batas atas, kemudian nilainya akan disimpan di variabel A. Lalu pada baris ke-21, user akan menginputkan jumlah pembagi area, kemudian nilainya akan disimpan di variabel N. Lalu pada baris ke-24, menghitung value dari variabel H, yaitu dengan rumus batas atas atau A
dikurangi batas bawah atau B dibagi dengan jumlah pembagi area atau N. Kemudian di baris ke-25 ini, hasil dari value H ini akan di-outputkan. Setelah itu, pada baris ke-28 hingga baris ke-33 akan membuat pilihan 4 metode, yaitu yang pertama metode Riemann, yang kedua metode trapesium, yang ketiga metode Simpson 1/3, dan yang keempat metode Simpson 3/8. Di sini user akan menginputkan salah satu nomor antara angka 1 hingga angka 4. Kemudian nilai tersebut akan disimpan dalam variabel option yang diset dengan tipe data integer. Kondisi switch case akan dimulai pada baris ke-35. Pada baris ke-35 ini terdapat perintah switch option yang artinya saya akan memeriksa isi dari variabel option. Seluruh blok switch ini berada di dalam tanda kurung kurawal dimulai dari baris ke-35 hingga baris ke-136. Nantinya akan berhenti di baris ini. Kemudian, pada baris ke-36 ini terdapat perintah case 1. Artinya, jika variabel option-nya berisi nilai 1, maka program akan menjalankan isi dari blok case tersebut. Nah, isi dari case 1 yaitu melakukan inisialisasi variabel X sama dengan variabel B, kemudian melakukan inisialisasi variabel counter I sama dengan 0, kemudian membuat perulangan dual. Nah, di dalam blok 2 ini ditulis kode program yang akan diulang, yaitu X sama dengan X plus H, kemudian jumlah sama dengan jumlah plus Fx. Tidak lupa perintah untuk menaikkan nilai variabel counter, yaitu perintah I++. Kemudian dalam blok while ini berisi kondisi jika I kurang dari N. Nah, selama kondisi ini menghasilkan nilai true, maka perulangan akan lanjut ke iterasi berikutnya. Setelah itu menghitung rumus inti dari metode Riemann, yaitu hasil sama dengan H dikali jumlah, kemudian error sama dengan F absolut dikali hasil dikurangi F eksak. Kemudian variabel hasil ini akan di-outputkan pada baris ke-52, lalu variabel F eksak ini akan di-outputkan pada baris ke-53, dan variabel error ini akan di-outputkan pada baris ke-54. Kemudian jangan lupa untuk menulis break pada akhir case 1, lalu dilanjutkan ke case yang kedua. Kemudian saya lanjutkan ke case yang kedua. Pada baris ke-58 ini terdapat perintah case 2. Artinya, jika variabel option-nya berisi nilai 2, maka program akan menjalankan isi dari blok case tersebut. Nah, isi dari case 2 yaitu melakukan inisialisasi variabel X sama dengan variabel B, kemudian melakukan inisialisasi variabel counter I sama dengan I, lalu membuat perulangan dual, di mana di dalam blok 2 ini ditulis kode program yang akan diulang, yaitu X sama dengan X plus H, jumlah sama dengan jumlah ditambah 2 dikali Fx. Tidak lupa perintah untuk menaikkan nilai variabel counter, yaitu perintah I++. Kemudian dalam blok while ini berisi kondisi jika I kurang dari N. Setelah itu dilanjutkan dengan rumus utama dari metode trapesium, yaitu hasil sama dengan H dibagi 2 dikali FA ditambah jumlah ditambah FB. Kemudian error sama dengan F absolut dikali hasil dikurangi F eksak. Kemudian variabel hasil ini akan di-outputkan pada baris ke-74, lalu variabel F eksak akan di-outputkan pada baris ke-75, dan variabel error ini akan di-outputkan pada baris ke-76. Kemudian jangan lupa letakkan break pada akhir case 2, kemudian akan dilanjutkan ke case selanjutnya, yaitu case 3. Kemudian pada baris ke-80 ini terdapat perintah case 3.
Artinya, jika variabel option-nya berisi nilai 3, maka program akan menjalankan isi dari blok case tersebut. Nah, isi dari case ketiga itu yaitu melakukan inisialisasi variabel X sama dengan variabel B, kemudian melakukan inisialisasi variabel counter I sama dengan 1. Kemudian membuat perulangan do while. Nah, di dalam blok do ini berisi kode program yang akan diulang, yaitu X sama dengan X plus H. Kemudian membuat percabangan if-else jika memenuhi kondisi nilai I modulus 2 sama dengan 1, maka jumlah sama dengan jumlah plus 4 kali fx. Namun, jika kondisinya tidak memenuhi, maka jumlah sama dengan jumlah plus 2 dikali fx. Tidak lupa perintah untuk menaikkan nilai variabel counter, yaitu perintah i++. Kemudian, dalam blok while berisi kondisi i kurang dari n. Nah, selama kondisi ini menghasilkan nilai true, maka perulangan akan lanjut ke iterasi berikutnya. Setelah itu, menghitung rumus inti dari Simpson 1/3, yaitu hasil sama dengan H per 3 dikali FA ditambah jumlah ditambah FB. Kemudian error sama dengan VABS dikali hasil dikurangi F eksak. Nah, variabel hasil ini akan dioutputkan pada baris ke-102, variabel F eksak ini akan dioutputkan pada baris 103, dan variabel error ini akan dioutputkan pada baris ke-104. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan break, setelah itu lanjut ke case terakhir yaitu case keempat. Kemudian saya lanjutkan ke case terakhir yaitu case 4 pada baris ke-108. Jika variabel option-nya berisi nilai 4, maka program akan menjalankan isi dari blok case tersebut. Nah, isi dari case 4 yaitu melakukan inisialisasi variabel X sama dengan variabel B, kemudian melakukan inisialisasi variabel counter I sama dengan 1. Kemudian membuat perulangan do while. Nah, di dalam blok do ini ditulis kode program yang akan diulang, yaitu X sama dengan X plus H. Kemudian membuat percabangan if-else dengan kondisi I modulus 3 sama dengan 0. Maka jumlah sama dengan jumlah plus 2 dikali fx. Namun jika kondisinya tidak terpenuhi, maka jumlah sama dengan jumlah plus 3 dikali fx. Kemudian jangan lupa untuk menaikkan nilai variabel counter yaitu perintah i++. Lalu dilanjutkan ke dalam blok while yang berisi kondisi i kurang dari n. Selama kondisinya ini menghasilkan nilai true, maka perulangannya akan lanjut ke iterasi berikutnya. Lalu dilanjutkan dengan rumus utama dari Simpson 3/8, yaitu hasil sama dengan 3 dikali H dibagi 8 dikali FA ditambah jumlah ditambah FB. Kemudian error sama dengan F absolut dikali hasil dikurangi F eksak. Variabel hasil ini akan dioutputkan pada baris ke-130, kemudian variabel F eksak ini akan dioutputkan pada baris ke-131, kemudian variabel error ini akan dioutputkan pada baris ke-132. Kemudian jangan lupa berikan break, lalu pada baris ke-135 kita membuat default. Jika ternyata user memasukkan nilai selain angka 1 hingga angka 4, maka blok default ini akan dieksekusi dan mengeluarkan output option yang Anda maksudkan tidak dapat ditemukan. Setelah itu, saya lanjutkan untuk mengeksekusi program yang telah saya buat. Untuk batas bawahnya, kita inputkan dengan angka 0, batas atas 100, lalu jumlah pembagi areanya juga 100. Nah, kemudian akan muncul nilai H yang telah kita hitung tadi, yaitu 1. Lalu metodenya ada 4, Riemann, Trapesium, Simpson 1/3, dan Simpson 3/8. Kita pilih metode yang pertama dulu, yaitu metode Riemann.
maka hasil yang muncul yaitu hasil integralnya 0,149259, hasil F eksaknya 0,436, dan hasil errornya 0,286741. Kemudian saya coba lagi untuk metode yang kedua, kita isi sama inputannya. Maka hasil yang muncul yaitu hasil integralnya 0,649259, F eksaknya 0,436, dan hasil errornya 0,213259. Kemudian saya lanjutkan ke metode yang ketiga dengan inputan yang sama. Kita pilih Simpson 1/3. Untuk hasil integralnya yaitu 0,517591, hasil F eksaknya juga sama 0,436, dan hasil errornya 0,081591. Setelah itu saya lanjutkan ke metode yang terakhir, yaitu metode Simpson 3/8. Kita pilih metode terakhir. Hasil integralnya yaitu 0,541301, F eksaknya 0,436, dan hasil errornya 0,105301. Lalu saya coba apa yang terjadi ketika saya tidak menginputkan nilai antara 1 hingga 4. Saya pilih angka 5 selain angka 1 hingga angka 4. Nah, maka akan muncul output option yang Anda masukkan tidak dapat ditemukan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.